Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Rita Perintio Saputra, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait kebijakan SDM pertanian, yang mana dalam hal ini kami mengambil tentang kelompok tani. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dadang Ruswanto, NIM 48, kemudian Laras Merliana, NIM 37, dan saya sendiri Rita Perintio Saputra, NIM 45, dan Wening Tias Wulaningsi Agustiani, NIM 41. Baik, masuk poin pertama, yaitu tentang pengertian sumber daya. Dalam hal ini kami mengambil 3 pengertian. Yang pertama yaitu secara garis besar. Secara garis besar, sumber daya itu dapat diartikan sebagai suatu individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu secara mikro, sumber daya itu dapat diartikan sebagai individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian secara makro dapat diartikan bahwa sumber daya itu adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang telah bekerja. Poin berikutnya yaitu tentang peran sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia sendiri terdiri dari 2 kelompok besar. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai produsen. Yang kedua, sumber daya manusia sebagai konsumen. Kita bedah satu-satu. Yang pertama itu ada sumber daya manusia sebagai produsen. Sumber daya manusia sebagai produsen dibagi atas 3 poin. Yang pertama yaitu perbandingan antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja itu adalah yang pertama, meningkatnya jumlah pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir, kemudian bekerja di lapangan kerja kurang produktif, kemudian perbedaan upah yang semakin lebar antara pekerjaan formal dan informal, yang kemudian adanya indikasi menurunnya produktivitas di industri pengolahan, serta meningkatnya tingkat pengangguran terbuka usia muda antara 15 sampai 19 tahun. Kemudian poin yang keduanya yaitu peningkatan mutu tenaga kerja. Dunia ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini mengalami 2 masalah besar untuk dapat berkiprah di area global. Antara lain, yang pertama perlunya meningkatkan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah usaha dari kinerja bursa ketenaga kerjaan atau creating value. Kemudian yang kedua, perlunya membangun kemampuan dalam meningkatkan posisi tawar tenaga kerja dalam arrangement bisnis yang dijalani atau creating power. Kemudian poin ketiga ada migrasi dan transmigrasi. Beberapa faktor terjadinya migrasi dan transmigrasi ini yaitu yang pertama, kurangnya ketersediaan lapangan kerja di daerah lama sehingga membuatnya mencari kerja di daerah yang baru. Kemudian karena padatnya penduduk, kemudian sumber daya alam yang tersedia kurang, kemudian untuk melanjutkan pendidikan, keinginan untuk dapat memperbaiki taraf hidup, serta adanya alasan agama, hubungan sosial yang kurang baik, ketidakcocokan keadaan geografis, serta adanya pemerataan penduduk. Poin yang kedua yaitu tentang sumber daya manusia sebagai konsumen. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, di mana di sana dijelaskan bahwa mengamanatkan bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang pemenuhannya merupakan bagian dari HAM atau hak asasi manusia. Selain karena alasan HAM, pemenuhan kebutuhan pangan juga menentukan status gizi dan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pembangunan pangan merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional. Permasalahan pangan ini terjadi pada tahun 1997, yang mana puncaknya yaitu pada tahun 1998, yang mana kita sering menyebutnya yaitu krisis moneter.
mana krisis ini terjadi yaitu pada saat itu terjadinya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat, khususnya di daerah Jawa Timur, yang mana pergeseran pola konsumsi ini yaitu pangan terutama pangan pokok dari bahan pangan beras menjadi pangan non beras sebagai bahan substitusinya atau bahan penggantinya pada saat itu. Kemudian poin berikutnya itu pentingnya diversifikasi konsumsi. Pentingnya diversifikasi konsumsi pangan ini bukan hanya pangan pokok saja tetapi pangan secara umum. Terlihat sebagaimana dikemukakan dalam RPJMN 2004 sampai 2019 bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka revitalisasi pertanian ini antara lain meningkatkan kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi. Kemudian yang kedua itu terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90% dari ketersediaan domestik untuk pengamanan kemandirian pangan. Kemudian yang ketiga itu ada diversifikasi produksi serta ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras. Kemudian untuk meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri. Dan terakhir untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap protein hewan yang berasal dari ternak dan hewan lainnya. Poin berikutnya yaitu tentang kebijakan pengembangan SDM pertanian khususnya di kelompok tani. Sektor pertanian mempunyai peranan dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan menjaga kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian pada tahun 2010 sampai 2014 telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 273 /KPTS/OT 160/4/2007 yaitu tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani. Pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompok tani ini bertujuan satu, meningkatkan jumlah kelompok tani, yang kedua meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya, dan terakhir yaitu untuk mendorong kelompok tani meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani. Sasaran dari pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompok tani ini meliputi satu, para penyelenggara penyuluh pertanian tingkat pusat, provinsi, kabupaten, serta pelaksanaan penyuluh di kecamatan dan desa. Yang kedua, para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, terutama kelompok tani. Karakteristik kelompok tani itu sendiri yaitu yang pertama saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota, kemudian mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani, yang terakhir yaitu memiliki kesamaan dalam tradisi pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya atau kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologinya. Kemudian dasar dari pengumpulan kelompok tani itu sendiri yang pertama yaitu penumbuhan kelompok tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok atau organisasi sosial yang ada di masyarakat, misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, dan kelompok adat dan lain-lainnya. Kemudian ada yang kedua itu kelompok tani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah. Kemudian ada kelompok tani kembangkan oleh dan untuk petani dengan jumlah anggota berkisar antara 20 sampai 25 petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya. Dan keempat, kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola tergantung kepada kesepakatan anggota. Dan yang terakhir, dalam pertumbuhan kelompok tani yang perlu diperhatikan adalah kondisi kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling percayai, dan keserasian hubungan antara petani. Prinsip-prinsip pertumbuhan kelompok tani yaitu bersifat bebas, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan, dan kemitraan. Poin terakhir yaitu tentang pelaksanaan penumbuhan kelompok tani dan persiapan penumbuhan kelompok tani. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh penyuluh pertanian dalam menjelaskan tentang kelompok tani itu sendiri. Yang pertama, penyuluh pertanian melakukan identifikasi melalui pengumpulan data dan informasi yang masyarakat
yang mana sebagian masyarakat itu belum tergabung dalam kelompok tani. Kemudian yang kedua, penyuluh pertanian melakukan advokasi atau memberikan saran dan pendapat serta informasi kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa untuk menyampaikan penjelasan terkait kelompok tani itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah penyuluh pertanian memberikan penyuluhan melalui pertemuan kelompok-kelompok sosial dan pertemuan di tingkat RW atau dusun dalam satu desa atau kelurahan dengan materi berupa pengenalan tentang kelompok tani itu sendiri. Kemudian adanya penguatan kelompok tani menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Kemudian ada materi tentang peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis. Kemudian terakhir yaitu peningkatan kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian hasil diskusi kami. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.